China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu Ya, masa pandemi telah mengambil jutaan jiwa manusia yang ada di bumi kita tercinta. Selain tenaga medis, wartawan pun ikut mengorbankan dirinya untuk tetap mengabarkan mengenai pandemi saat ini. Namun, mesti kita akui, tidak sedikit pemberitaan yang membingungkan halayak, bahkan menimbulkan kegaduhan dan kerusuhan. Lantas, bagaimana pandangan mengenai pers dari para ahli dan wartawan itu sendiri? Background saya adalah memang jurnalistik. Bahkan hampir semua kejuaraan elit tingkat dunia di sepak bola itu Papa sudah liput. Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions, Piala FA, Cup Winners' Cup, Piala UEFA, semua sudah diliput. Saya sebagai pelaku pers yang cukup lama sangat paham betul bagaimana pers Indonesia sekarang dari waktu ke waktu. Yang menarik dari dunia pers adalah kita bisa jadi orang yang pertama yang tahu sebuah peristiwa baik di dalam ataupun di luar negeri. Selain itu, kita juga punya privilege untuk ketemu orang-orang penting ataupun orang-orang terkenal. Masyarakat bisa mengetahui sejumlah peristiwa-peristiwa dan juga masyarakat bisa melihat bagaimana jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Artinya di sini ada proses melalui kebebasan pers, ada proses checks and balance. Nah, reformasi juga menciptakan industri pers yang sangat kompetitif. Dunia pers itu sebetulnya harus menjadi kepanjangan atau mediator atau media harapan pendapat dari masyarakat sebagai wujud tombak ke depan masyarakat menyampaikan pesan-pesannya kepada birokrat, kepada pemerintah. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang pun dalam perkembangan di Indonesia itu dunia pers masih belum banyak bisa diharapkan. Kepentingan-kepentingan masyarakat yang harusnya diperjuangkan malah ada kecenderungan diabaikan oleh dunia pers itu sendiri. Ya, bagaimana meliput di Jerman Euro, Piala Dunia, sampai di Amerika Piala Dunia juga, di Italia Piala Dunia, terus di England Euro, Prancis Piala Dunia, Belanda, Belgia, semua. Hampir seluruh negara di Eropa sudah dijajahi. Sampai Copa America di Amerika Latin. Ya, di Uruguay semua udah datangkan, Argentina. Jadi itu pengalaman menjadi jurnalistik yang tidak bisa terlupakan karena bisa menjelajahi seluruh dunia dengan free, dengan gratis, dan tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan peluang atau kesempatan seperti itu karena harus lewat selektif. Kantor tuh bisa memilih orang yang betul-betul bisa menjual, ya, bisa mendatangkan keuntungan dari pengiriman jurnalistik ke luar negeri, dan Papa salah satu di antaranya.
kalau ngomong soal makna pers di negara yang sudah sepakat menjadi negara demokrasi, bahwa pers harus ada peran penting dalam mewujudkan demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, para pelaku insan pers sendiri harus tahu betul bagaimana harapan dari publik bahwa dia bisa berperan lebih banyak untuk kepentingan membangun demokrasi itu sendiri. Pers itu adalah jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, pers juga bisa menjadi filter untuk pemerintah ataupun instansi lain dalam membuat kebijakan. Bagi diri saya sendiri adalah memiliki suatu tanggung jawab yang sangat besar. Karena selain kita mendapatkan fakta-fakta dan data-data yang harus dipaparkan kepada masyarakat, produk pers itu akan berpengaruh besar atau sangat mempengaruhi publik untuk mengambil keputusan. Ya, kalau melihat di pers Indonesia kan sekarang kan tidak seperti dulu. Kalau dulu kan Bapak ini masih bawa mesin tik, belum ada, sampai sekarang sudah canggih, sudah macam-macam ya, sudah ada laptop apa semua ya. Jadi sudah bisa bikin dari HP malah untuk bikin berita. Jadi sudah canggih lah sekarang. Cuma yang penting kalau pesan Bapak bagi sekarang yaitu lebih mengedukasi kalau bikin berita ya. Kemudian banyak juga memberikan analisis tentang suatu apapun itu, acara apapun. Dengan analisis itu orang bisa membaca, bukan hanya sekedar pemberita ya, tetapi harus membuat semacam pembahasan analisis. Papa pikir itu yang paling penting untuk dunia pers saat ini. Nah, terkait pers di Indonesia di masa depan, saya pikir industri ini harus tetap kreatif. Artinya berkembangnya teknologi digital memaksa dunia pers atau industri pers itu harus lebih kreatif menyajikan berita-berita. Karena apa? Tidak gampang untuk menciptakan suatu berita yang menarik, karena hari ini teknologi itu masuk dalam genggaman kita. Artinya pers atau jurnalis harus memberikan informasi-informasi yang lebih akurat sesuai dengan kebutuhan publik atau masyarakat. Seharusnya dunia pers mulai mencari jati dirinya, mulai mengungkap peran serta yang harus diwujudkan pada saat era digital ini. Saya lihat kalau kita mau jujur, hampir semua media di kita, semua pesan-pesan dari rezim sangat kental sekali. Hal seperti ini sebetulnya bukan potret yang mengembirakan untuk dunia pers ke depan. Impian terhadap pers ke depannya, semoga masyarakat bisa menerima keberadaan pers dan juga menjadikan media sebagai sumber informasi terpercaya. Dan juga semoga media bisa memberikan berita tak terbatas yang akurat dan juga berimbang. Begitulah tanggapan para ahli mengenai pers yang ada di Indonesia. Selamat Hari Pers Nasional dan tetap mengabarkan.